Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3692-3694 Bab 3692, Ge-hong's Secret. Benar. Tiba-tiba, Landon Sen punya ide dan mengorbankan tripod harta Qian dengan kecepatan tercepat. Baoding ini adalah wadah yang digunakan Landon Sen untuk memegang pasir kristal tanah liat sebelumnya. Tu Jingsha, pindahkan aku. Landon Sen mengangkat tutup tripod dan melepaskan setengah dari pasir kristal tanah liat di tripod. Telapak tangannya dengan gila menggunakan kekuatan spiritual kekacauan, mengendalikan pasir kristal tanah liat sebanyak mungkin, dan membungkus tubuhnya. Dengan kekuatan roh Landon Sen, dia hanya bisa mengendalikan setengah dari pasir kristal Wutu. Meski begitu, setengah dari pasir kristal tanah liat ini masih dapat membentuk penghalang tanah kuning tipis untuk menahan energi yang mengalir dari 5 elemen. Bum bum bum. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar tanpa henti, dan Landon Sen bersandar pada penghalang kuning bumi yang dibentuk oleh pasir kristal bumi, nyaris tidak tahan setelah ledakan kutukan Kong Ming Zhenwu. Suara ledakan berlanjut untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan-lahan surut. Meskipun Landon Sen aman dan sehat, ia telah mencapai batasnya. Jubah di sampingnya terkoyak oleh energi dari 5 elemen yang ditransmisikan, dan tubuhnya tidak terluka parah. Nenek moyang Ge-hong mengangkat kutukan cahaya keemasan besar dan tersenyum pada Landon Sen dengan kepalan tangan. Itu adalah orang tua yang kalah. Saya pikir tidak ada seorang pun di Dongsheng Sensu yang bisa menerima kutukan seni bela diri orang tua itu, tetapi dia tidak ingin rekan Sen melakukannya. Pertahanan teman benar-benar orang tua saya hanya melihatnya, saya mengaguminya. Kutukan Wukong Ming sejati yang dilemparkannya adalah teknik abadi yang mendalam dari 8 klasik kebenaran. Meskipun itu hanya teknik abadi utama yang mendalam, kekuatannya 5 atau 6 kali lebih tinggi dari teknik abadi-abadi surgawi ke-9. Landon Sen tidak hanya menghentikannya, tetapi dia juga tidak terluka, yang membuat leluhur tua Ge-hong mengaguminya. Tetapi melihat bahwa Landon Sen tidak mengambil jurusan kekuatan sihir, Ge-hong agak kecewa. Meskipun leluhur Ge-hong memberi Landon Sen satu langkah ke bawah, ekspresi Landon Sen masih agak tidak sedap dipandang, dan wajahnya muram dan berkata, "Oh, Ge-hong, apa maksudmu?" Nenek moyang Ge-hong terus mengatakan bahwa itu adalah untuk belajar dari satu sama lain, tetapi Landon Sen selalu merasa bahwa dia memiliki tujuan lain, dan seharusnya tidak hanya ingin berdiri di depannya. Tentu saja, gengsi ini masih berdiri. Landon Sen juga harus menghela nafas bahwa ada orang di luar dunia, jika kamu bertarung langsung dengan leluhur Ge-hong, kamu mungkin tidak bisa menang, dan kemungkinan kalah bahkan lebih besar. Kekuatan gaib lawan tidak bisa diremehkan. Hahaha, seperti kata pepatah, jangan bertarung, kamu tidak mengenal satu sama lain. Meskipun orang tua memiliki tujuan, itu juga kemauan. Saya berharap rekan Tao Sen tidak akan menyalahkannya, leluhur tua Ge-hong berkata sambil tersenyum. Landon Sen menarik kapak Xuan Hua, ekspresinya sedikit berkurang, dan bertanya dengan acuh tak acuh, apa tujuan yang dimiliki fellow Ge-hong, katakan saja. Alasannya sederhana. Sen Daoyou adalah kandidat biksu yang dicari lelaki tua itu. Ge-hong mengocok-kocokkan di tangannya dan mengucapkan kata yang bermakna. Cari saya. Apa yang Anda lakukan? Landon Sen mengerutkan kening dan bertanya, merasa bingung. Leluhur tua Ge-hong tersenyum dan bertanya, Sen Daoyou telah bertempur melawan lelaki tua itu. Apakah menurut Anda lelaki tua itu berbeda dari para beku di puncak keabadian surgawi? Landon Sen mencibir, teman Ge-hong, Anda hanya bertanya, Anda secara alami lebih kuat dari biksu puncak surgawi biasa, dan jauh lebih kuat. Ditegaskan oleh Landon Sen, leluhur Ge-hong tidak bahagia, tetapi dengan bermartabat bertanya, apa lagi? Landon Sen juga tidak tahu obat apa yang dijual pihak lain dalam labu, jadi dia hanya melepaskan kesadarannya dan memindainya dengan hati-hati. Setelah leluhur Ge-hong, ia tampaknya telah menemukan sesuatu. Ia sedikit mengernyit dan berkata, napas sesama Ge-hong Daois sedikit berbeda dari biksu puncak celestial biasa. Setelah beku puncak abadi biasanya memusatkan nafasnya, ia akan menjadi seperti manusia, tanpa jejak fluktuasi nafas. Tapi napas Dao Fellow Ge-hong berfluktuasi. Terkadang lambat, kadang cepat, kadang tidak, sepertinya agak aneh. Leluhur tua Ge-hong membelai janggutnya dan tersenyum dan berkata, Sen Daoyou benar-benar mengerti maksudnya. Memang benar bahwa rekan Tao Sen, orang tua itu juga dianggap sebagai orang yang berbakat sejak dia masih kecil, dan dia telah maju ke puncak surgawi abadi ketika dia berusia 5 juta tahun. Tetapi dalam 50 juta tahun ke depan, budidaya orang tua itu tanpa jejak ketekunan. Dalam 50 juta tahun terakhir, pria tua itu telah mencoba segala cara untuk menyerang kemacetan. Dia telah mengambil pil spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan mempraktikkan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak pernah bisa memasuki gerbang Luo Tianxiang. Saya setengah dari kaki saya dipromosi di gerbang abadi surgawi. Ketika kata-kata ini keluar, Landon Sen terkejut.
Tanpa diduga, leluhur Gehong terperangkap di puncak abadi surgawi selama lebih dari 50 juta tahun. Panjang waktu ini terlalu dilebih-lebihkan. Tidak mengherankan bahwa sesama Tao Gehong dapat melakukan seni abadi yang mendalam. Ini memang sesuatu yang dapat dilakukan oleh pembudidaya puncak celestial biasa. Sesama Taois tidak dapat menerobos lebih dari 50 juta tahun. Apakah jalan menuju promosi ke Luo Tianxiang benar-benar diblokir? Landen Sen bertanya dengan suara berat, sikap cukup sopan. Leluhur tua Gehong menghela nafas dan berkata, inilah yang ingin dikatakan lelaki tua itu. Awalnya, lelaki tua itu tidak mengerti. Mengapa begitu sulit menerobos Luo Tianxiang? Kemudian, lelaki tua itu mencoba berbagai metode, mencari berbagai klasik, melakukan perjalanan ke seluruh negeri dongeng, belajar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menemukan masalahnya. Landen Sen berhasil dibawa oleh kata-kata Gehong, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, berani bertanya apa masalahnya. Leluhur tua Gehong mengelus jenggotnya dan berkata, alasan mengapa lelaki tua itu tidak dapat menerobos Luo Tianxiang bukan dalam dirinya, tetapi dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Hukum langit dan bumi. Landen Sen mengerutkan kening. Nenek moyang Gehong mengangguk dan berkata, ya. Sejak perang kehancuran, aura kacau dari dunia abadi yang nyata telah menjadi lebih tipis, dan kekuatan hukum juga telah menurun sedikit demi sedikit. Sampai sekarang, biksu surgawi telah maju ke Luo Tianxiang. Saluran hampir selesai semua diblokir. Di masa lalu, pembudidaya puncak surgawi yang budidayanya mencapai kemacetan yang diperlukan untuk maju ke Luo Tianxiang, dan hanya membutuhkan kekuatan eksternal untuk berkomunikasi dengan surga dan bumi, melalui kesengsaraan Xuanxian untuk menyelesaikan promosi. Meskipun ada banyak kesulitan, selalu ada harapan. Dan sekarang, kekuatan hukum dunia abadi sejati telah melemah ke titik di mana mustahil bagi para pembudidaya puncak surgawi untuk berkomunikasi dengan dunia, tidak peduli metode mana yang digunakan. Karena mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia, para beku puncak celestial akan selalu terjebak dalam kemacetan. Jejak kemungkinan Luo Tianxiang maju. Jika tebakan orang tua itu benar, tidak ada Luo Tianxiang yang baru dipromosikan di dunia abadi sejati dalam miliaran tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa tidak lagi layak untuk menyerang wilayah Luo Tianxian dengan cara biasa. Ini adalah pertama kalinya Landen Sen mendengar pernyataan semacam ini, tetapi kata-kata leluhur Gehong memiliki kredibilitas yang besar. Memang, dalam ratusan juta tahun ini, dia belum pernah mendengar tentang Luo Tianxiang yang telah keluar dari dunia nyata. Secara umum, kecuali para beku yang menghindari dunia. Para beku yang dipromosikan menjadi Luo Tianxiang semuanya harus diekspos. Sebenarnya tidak ada sedikit pembudidaya di puncak immortal surgawi di domain abadi Tianmu, tetapi tidak ada yang bernama Luo Tianxiang di depan umum, yang sebenarnya dapat menjelaskan masalahnya. Nenek moyang lama Gehong berkata dengan sadar, ketika lelaki tua itu melakukan perjalanan melalui negeri dongeng bintang-bintang, ia mempelajari teknik yang disebut pengamatan astrologi. Teknik ini tidak berguna dan hanya dapat digunakan untuk mengamati perubahan dalam perubahan astrologi. Setelah penelitian menyeluruh tentang teknik mengamati astrologi, saya menemukan sebuah rahasia besar. Bab 3693 A Promise a Hundred Years Later. Landen Sen tidak bisa berhenti bertanya, apa rahasianya? Leluhur tua Gehong mengelus jenggotnya dan berkata, Sen Daoyou mungkin merasa itu tidak dapat dipercaya, tetapi masalahnya sendiri masih sangat bisa dimengerti. Menurut solusi teknik pengamatan astrologi, sumber energi dari dunia abadi sejati berasal dari galaksi tertentu di bidang bintang. Galaksi akan terus memberikan energi dan kekacauan aura ke dunia nyata, untuk penggandaan dan pertumbuhan semua hal di dunia, tetapi hukum langit dan bumi berasal dari jalan surga itu sendiri. Jika jalan surga dihancurkan, hukum langit dan bumi akan menjadi semakin lemah. Jadi lelaki tua itu menilai bahwa sejak perang kepunahan, galaksi milik dunia celestial yang sebenarnya telah dihancurkan, dan langit telah dihancurkan, sehingga energi spiritual dari alam celestial yang sesungguhnya terus mengalir, dan kekuatan hukum secara bertahap melemah. Kerusakan galaksi dan langit mengarah langsung menyebabkan kemunduran dunia nyata. Jika terus melemah dengan cara ini, dunia abadi sejati akan sepenuhnya dihancurkan suatu hari. Setelah mendengarkan perjalanan panjang leluhur Gehong ini, Landen Sen menunjukkan ekspresi bijaksana dan bertanya, apa yang disebut jalan surga? Apa hukum langit dan bumi? Leluhur tua Gehong menggelengkan kepalanya, orang tua itu tidak bisa menjawab dua pertanyaan ini dengan tepat. Misalnya, surga dan bumi seperti sumber semacam aturan, dan hukum langit dan bumi adalah aturannya. Hanya dengan melanggar aturan kita dapat mengejar surga itu sendiri. Tetapi jika tidak ada aturan, hal-hal di bawah aturan asli akan berlalu, semuanya akan ditulis ulang, bahkan penanaman para beku. Dilihat dari hukum langit dan bumi yang rapuh, budidaya para beku ke puncak surga dan bumi adalah akhirnya. Meskipun Landen Sen menganggapnya luar biasa, ia harus mengakui bahwa leluhur Gehong masuk akal. Saya tidak tahu hubungan apa yang ada antara fragmen Heavenly Dao yang telah saya susah payah kumpulkan dan Heavenly Dao.
Landon Sen tidak banyak berpikir, dan terus bertanya, alasan mengapa rekan Dao Ge Hong tidak bisa menerobos Luo Tianxiang hanya karena melemahnya hukum langit dan bumi. Ya, rekan Daois Sen bisa mengerti dengan cara ini. Leluhur tua Ge Hong mengangguk sedikit. Suasana hati Landon Sen seperti perasaan campur aduk. Menurut leluhur tua Ge Hong, hukum langit dan bumi sudah melemah dengan cara ini. Bukankah dia tidak dapat menembus Luo Tianxiang? Untuk masalah seperti ini, dia tidak ingin terlibat terlalu dalam untuk saat ini. Saya selalu merasa ada sesuatu dalam kata-kata Ge Hong. Landon Sen dengan belak-belakan bertanya, tujuan sesama Ge Hong bukan hanya untuk memberitahu Sen tentang hal-hal ini, bukan? Ge Hong menggenggam tinjunya dan berkata, katakan setelah sekian lama, orang tua itu benar-benar ingin rekan Tao Sen membantu saya. Karena orang tua itu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan akhirnya mengembangkan serangkaian metode yang akan memungkinkannya untuk mendapatkan kemampuan berkomunikasi dengan dunia. Setidaknya ada 30-40% kepastian bahwa Anda dapat berhasil menembus Luo Tianxiang. Apa? Ekspresi Landon Sen tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa tidak bertanya, berani bertanya apa metodenya. Leluhur tua Ge Hong merahasiakannya, dan berkata dengan wajah serius, bagaimanapun juga, ini adalah metode rahasia yang digunakan orang tua itu untuk menghabiskan lebih dari 50 juta tahun energi untuk menghasilkan. Konten spesifik sementara tidak nyaman untuk diungkapkan kepada rekan Daois Sen. Tetapi orang tua itu dapat memberitahu rekan Sen Daois bahwa untuk menyelesaikan metode rahasia ini, kita perlu mengumpulkan bersama 5 biksu surgawi, seperti tubuh dan pikiran, benih ajaib, akar kebijaksanaan, hantu, dan monster. Sen Daoyou dapat melepaskan energi setan Brahma, dan juga dapat melakukan cara ajaib dan keabadian misterius. Dia pasti orang yang memiliki benih ajaib. Justru karena Taois memiliki benih ajaib, lelaki tua itu mengatakan bahwa teman adalah biksu yang telah kucari. Mendengar ini, Landon Sen akhirnya memahami niat nenek moyang Ge Hong, dan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Nenek moyang Ge Hong sebenarnya bisa menemukan bahwa ia membawa benih ajaib. Nenek moyang lama Ge Hong berkata dengan suara yang dalam, selama Dao You Sen berjanji untuk membantu orang tua itu menyerang Luo Tianxiang, orang tua itu akan mengatakan yang sebenarnya tentang metode rahasia. Selain itu, ia dapat memenuhi persyaratan Dao You lainnya. Kondisi apa yang dimiliki Dao You Sen? Orang tua dan jika Gunung Tianxuan bisa melakukannya, saya harus mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mencapainya. Landon Sen memperingatkan, Sen hanya ingin tahu bahwa metode rahasia yang disebutkan oleh Tao Ge Hong tidak akan membahayakan Sen saat diterapkan. Leluhur tua Ge Hong dengan tegas memotong garis, orang tua itu dapat mengambil sumpah iblis hati untuk menjamin bahwa metode rahasia menyerang Luo Tianxiang tidak akan pernah membahayakan, paling-paling ia akan mengkonsumsi sejumlah kecil vitalitas dari Sen Daois. Landon Sen terdiam di permukaan, dan sangat tersentuh hatinya. Lagi pula, dia juga ingin menerobos Luo Tianxiang di masa depan, jika benar bahwa bagian untuk promosi ke Luo Tianxiang diblokir, seperti kata Ge Hong, dia mungkin harus menemukan cara lain. Saat ini, nenek moyang Ge Hong kebetulan memiliki seperangkat metode terobosan siap pakai, atau dia telah menghabiskan lebih dari 50 juta tahun untuk meneliti itu. Terlepas dari apakah metode itu berguna atau tidak, Landon Sen ingin mendapatkan salinan untuk mencegah kekhawatiran. Dalam hal ini, bukan tidak mungkin bagi Sen untuk membantumu. Permintaanku relatif sederhana. Selain memastikan bahwa metode rahasia itu tidak berbahaya bagiku, aku perlu formula terperinci tentang metode rahasia sebelum memberikannya untuk fellow Ge Hong. Selanjutnya, saya juga membutuhkan 2 harta langka surga dan material. Saya harap Friends Ge Hong dan Gunung Tianxuan dapat menemukan mereka untuk Sen, kata Landon Sen tanpa basa-basi. Nenek moyang lama Ge Hong berkata sambil tersenyum, yang pertama mudah dikatakan, asalkan Tao Sen mau berkontribusi, orang tua itu secara alami akan berbagi metode rahasia dengan sesama pengikut Tao. Adapun yang terakhir, itu tergantung pada 2 hal yang dibutuhkan oleh orang Tao. Aku butuh Yimu Jingxia dan Genjin Jingxia di Five Elements Crystal Sen, beratnya hampir sama dengan yang ada di Guang Mingling, kata Landon Sen terus terang. 5 elemen Crystal Sen. Rekan Sen Daois dapat dianggap sebagai masalah bagi orang tua itu. Leluhur tua Ge Hong mengerutkan kening. Landon Sen berkata dengan tenang, bukankah rekan Ge Dao bepergian begitu banyak benua immortal? Anda harus memiliki pemahaman tentang 5 elemen pasir kristal. Nenek moyang Ge Hong tersenyum pahit, yang mengatakan, 2 pasir kristal 5 elemen dengan atribut yang berbeda sangat sulit ditemukan. Setidaknya tidak boleh ada harapan untuk menemukan mereka di domain abadi Tianmu. Tidak lebih, orang tua itu telah melakukan begitu banyak perjalanan abadi dan menjalin banyak teman. Aku berlari sekitar 100 tahun, dan aku seharusnya bisa mendapatkan sesuatu. Ge Hong menghela nafas. Landon Sen diam-diam bahagia di dalam hatinya, dan mengepalkan tinjunya, berkata, terima kasih kepada Dao Fellow Ge Hong. Saya tidak tahu kapan Fellow Ge Dao bermaksud menyerang Luo Tianxiang. Sen perlu tahu waktu yang tepat sebelum pergi membantu Dao Fellow Ge Hong. Ge Hong menjawab, waktunya akan disepakati dalam 100 tahun.
Selama periode ini, orang tua itu akan membantu Tao Shen mengumpulkan Yimu Jingsha dan Genjin Jingsha. Setelah 100 tahun, Taois ingat untuk pergi ke Gunung Tianshuan. Ini baik. Landen Shen menggenggam tinjunya dan berkata dia setuju. Ge Hong dengan sungguh-sungguh berkata, masalah ini sangat penting bagi orang tua itu. Tolong juga Shen Daoyou tidak boleh melupakan perjanjian di antara kami, dan silakan datang bersama sesuai jadwal dalam 100 tahun. Tentunya. Landen Shen mengangguk dengan berat. Setelah mencapai kesepakatan, keduanya berbicara dengan santai untuk sementara waktu, dan kemudian pergi. Sebelumnya, ada pergerakan besar di Zhongsu City Plaza sehingga para biarawan di kota itu tidak ditutup, dan bahkan gerbang restoran, rumah teh, dan tempat hiburan ditutup dan tidak ada lagi pelanggan. Landen Shen tidak punya tempat untuk sementara waktu, jadi dia terbang langsung keluar dari kota Zhongsu, secara acak menemukan Gunung Tandus, dan membuka gua sebagai tempat tinggal sementara. Bab 3694 The First Level of Slaughter Sword Classic. Landen Shen mendirikan penghalang penyembunyian dan pertahanan. Setelah melakukan semua hal ini, Landen Shen berjalan ke dalam gua, melepaskan istana Guangtian, dan memasuki istana Guangtian. Meyer terbang keluar dari kantung binatang roh dengan tidak sabar, mengambil beberapa napas, dan menenangkan emosinya. Saya telah mengikuti Landen Shen selama kurang dari setengah bulan, dan berbagai hal yang saya alami benar-benar membuat Meyer tercengang. Pria ini benar-benar tidak mengenal hukum, tetapi untungnya, tidak ada yang bisa mengatasinya. Melihat wajah Meyer menunjukkan kepahitan, Landen Shen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Meyer, ada apa denganmu? Meyer mengambil napas dalam-dalam dan dengan belak-belakan berkata, gadis ini mengambil kembali kalimat sebelumnya. Aku mungkin benar-benar tidak dapat sedikit membantu Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang perasaan lama. Jika Anda berpikir bahwa saya adalah botol minyak, band gadis itu akan segera pergi. Landen Shen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Meyer, kamu tidak perlu terlalu sensitif, aku tidak pernah membencimu. Aku akan berlatih di istana Guangtian untuk sementara waktu, dan kebetulan kamu bisa nirvana di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Setelah kamu berhasil di nirvana dan menerobos pangkalan kultivasi, selama kamu menginginkan kebebasan, aku bisa memberimu kebebasan kapan saja. Meyer mengerutkan bibirnya dan berkata, karena kamu mengatakan itu, gadis itu akan menikmati manfaat yang kamu bawa dengan ketenangan pikiran. Tetapi kamu sebaiknya tidak mengharapkan gadis ini bersyukur. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas kamu, kecuali kalau itu adalah. Pada titik ini, wajah dingin Meyer tiba-tiba memerah, dan kata-katanya menempel di bibirnya, dan dia tidak bisa mengatakannya untuk waktu yang lama. Landen Shen dengan penasaran bertanya, kecuali kalau itu apa? Ahem, tidak ada. Jangan terlalu memikirkannya. Meyer batuk berat dan menyembunyikan masa lalu dengan paksa. Dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena bodoh, dan jika dia mengatakan kata-kata yang memalukan, dia benar-benar akan menemukan tempat untuk masuk. Bahkan, dia dapat membayar Landen Shen, yaitu Phoenix. Setelah Phoenix ilahi berwarna-warni menerobos bidang keabadian bumi, sumsum Phoenix yang ditawarkan atas inisiatifnya sendiri sudah cukup untuk membuat seorang pembudidaya surga melambung. Basis kultivasi Landen Shen di masa-masa awal Tianxian, jika dia bisa mendapatkan Phoenix Marrow, basis kultivasinya harus sangat ditingkatkan. Sumsum Phoenix tidak perlu dikirim ke biarawan pria ketika pria dan wanita menikmati satu sama lain. Divine Phoenix juga dapat dikirim ke biarawan pria melalui metode mulut ke mulut yang normal, tetapi efeknya tidak sekuat ketika pria dan wanita saling menikmati. Tidak lemah, besar mungkin 70% dari efeknya. Meskipun Meyer biasanya memiliki lidah beracun, dia selalu mengingat rahmat penyelamatan jiwa Landen Shen untuk dirinya sendiri, dan dia ingin membalas kebaikan besar ini dalam hatinya. Sebenarnya, dia bersedia memberikan Landen Shen Phoenix, tetapi ketika dia berpikir tentang perlunya mencium Landen Shen untuk mengirim Phoenix, ini agak tidak dapat diterima. Wajah Meyer yang halus dan tanpa cacat melintas dengan rasa malu, dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Landen Shen, berapa lama Anda berencana untuk berlatih di istana Guangtian? 1000 tahun. Landen Shen berkata tanpa ragu. Batas waktu yang disepakati dengan leluhur Ge Hong adalah 100 tahun, dan Landen Shen memiliki tepat 1000 tahun di istana Guangtian. Meskipun 100 tahun dari dunia luar sudah cukup bagi Landen Shen untuk melakukan banyak hal, dan bahkan pergi ke Dongsheng Sensu Huaguo Mountain untuk menemukan pecahan dao surgawi, Landen Shen memutuskan untuk tinggal di pengasingan untuk sementara waktu. Pertama-tama, Landen Shen tidak kekurangan waktu ini. Kedua, dia menghargai perjanjian lama dengan Ge Hong. Daripada menghabiskan jumlah waktu yang tidak diketahui di Gunung Huaguo untuk mencari fragmen dari jalan surgawi, lebih baik untuk tenang dan mundur selama periode waktu untuk lebih meningkatkan kekuatan Anda. Landen Shen masih tidak tahu apakah perjalanannya ke Gunung Tianshuan dalam waktu 100 tahun akan menghadapi risiko yang tidak diketahui. Ini adalah prioritas utama untuk meningkatkan kekuatan sendiri saat ini. Setidaknya Anda harus memastikan bahwa dalam 100 tahun, Anda tidak boleh lebih lemah dari leluhur Ge Hong.
Dalam pertarungan sebelumnya melawan leluhur Gehong, Landen Sen menemukan bahwa dia masih kekurangan beberapa metode serangan yang diperlukan. Selain dari 100 mata yang kuat, dia hampir tidak memiliki pembunuh lain. Banyaknya, dia mengandalkan kapak Xuan Hua. Jika dia bisa menguasai satu lagi teknik Xuan Xian, kekuatan tempurnya akan meningkat secara signifikan, dan lain kali dia akan berurusan dengan lawan setingkat leluhur Gehong. Itu tidak akan terlalu sulit. Di pusat harta karun sebelumnya, Landen Sen telah mengumpulkan semua bahan untuk memperbaiki satu set pedang terbang. Yaitu, 5 pedang terbang tanpa atribut, dan 5 manik roh. Landen Sen bermaksud untuk memperbaiki pedang terbang terlebih dahulu, dan kemudian menumbuhkan tingkat pertama Slaughter Immortal Sword Klasik, dan mempelajari taktik pedang, 10.000 pedang kembali ke sekte. Meskipun Wanjian Guizhong adalah seni abadi yang mendalam yang utama, kekuatannya sama sekali tidak lebih buruk dari 100 Ice Annihilation, dalam beberapa kasus, mungkin lebih praktis daripada 100 Ice Annihilation. Adapun, 100 Refining Sword Array, di tingkat pertama dari Slaughter Immortal Sword Klasik, itu membutuhkan seorang kultivator untuk mencapai tahap akhir Heavenly Immortal, dan Landen Sen belum bisa mempelajarinya. Selama dia bisa menguasai Wanjian untuk kembali ke sekte, kekuatan tempur Landen Sen sudah cukup untuk naik ke level. Dalam 1000 tahun, gadis ini sudah cukup untuk menerobos penanaman tanah abadi, jadi itu benar. Mulut Meyer meringkuk, dan dia dalam suasana hati yang baik. Bahkan, Meyer tidak menyadarinya sendiri, dia masih suka bersama Landen Sen. Melihat batu roh surgawi yang menumpuk di istana Guangtian, Meyer bertanya dengan heran, Landen Sen, apa yang Anda lakukan dengan batu roh surgawi di istana Guangtian? Apakah Anda takut orang akan mencuri cincin penyimpanan Anda? Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya menggunakan batu roh peri untuk menghangatkan kayu. Jika kamu merasa terlalu ramai, aku bisa memindahkan batu roh peri ini. Batu roh abadi yang ditumpuk di kuil Guangtian disiapkan untuk menghangatkan kayu roh willow. Meyer juga menemukan sepotong cabang willow layu dimasukkan ke dalam dinding batu-batu peri, yang merupakan piala yang diperoleh Landen Sen dari Zen Master dari kayu roh willow. Saat ini, sepotong kayu roh willow ini masih dalam keadaan layu, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, ada sedikit warna hijau di cabang-cabangnya. Benda ini perlu dijaga agar tetap hangat selama ribuan tahun, dan dapat dikembalikan ke kehidupan dengan terus menyerap kekuatan spiritual yang kacau. Cairan spiritual yang dihasilkan dapat menyembuhkan semua cedera para biksu dan merupakan hal penting yang menyelamatkan jiwa bagi Landen Sen. Sekarang dia berada di istana Guangtian, tepatnya ada 1000 tahun waktu. Pada saat pengangkatan 100 tahun, bagian dari kayu roh willow ini hampir dipanaskan, dan Landen Sen memiliki satu lagi metode penyelamatan jiwa. Tidak perlu bergerak, gadis ini ramping dan tidak menempati banyak ruang. Senang memiliki begitu banyak batu peri ditumpuk di sini, setidaknya tidak ada kekurangan energi spiritual chaos. Saat Meyer berbicara, dia duduk 5 atau 6 kaki di samping Landen Sen dan mulai memejamkan mata dan beristirahat. Landen Sen juga mulai bermeditasi dengan mata terpejam. Pertempuran sengit sebelumnya telah banyak memakannya, dan dia membutuhkan jawaban secepatnya. Setelah 2 hari berturut-turut beristirahat, roh dan roh Landen Sen kembali ke masa kejayaannya. Dia mulai bersiap untuk memperbaiki satu set pedang terbangnya sendiri. Tingkat pertama Slaughter Sword Klasik mengharuskan pembudidaya memiliki 5 pedang terbang dengan atribut yang berbeda, digabungkan menjadi satu set pedang terbang. Himpunan pedang terbang ini harus dalam keadaan pencerahan dan memiliki 5 atribut yang berbeda, asalkan mereka adalah 5 dari 9 atribut emas, kayu, air, api, tanah, yin, yang, angin dan guntur, dan mereka dapat digantikan oleh 5 manik-manik roh. 5 pedang terbang penahbisan tingkat penyembahan Landen Sen semuanya tidak berhubungan. Cara yang paling mudah untuk pedang terbang untuk mendapatkan atribut adalah dengan menanamkan 5 bola roh dalam pedang terbang. Selama dia berhasil, 5 pedang terbangnya tidak hanya dapat memperoleh atribut, tetapi juga memiliki berkah kekuatan dari Five Spirit Orb. Aku takut mereka dapat dibandingkan dengan harta abadi dari fusion spiritual.